Sana BI TV masih di Bengkulu Talk Show, masih bersama saya Ricky Emelia. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir. Jadi untuk Sana BI TV yang ingin langsung bertanya, mungkin ada pertanyaan dari rumah, bisa langsung menghubungi nomor interaktif kita. Jadi nanti bisa langsung bertanya. Di sini ada Bapak Tri Okta dan juga Pak Aizan Dahlan. Langsung saja ada di bawah sini nomornya. Oke, tadi juga kita bahas ya Pak ya, ini mungkin mengenai tahun 2022 kemarin bagaimana? Apakah ada pelaporan terkait dengan OMP? Alhamdulillah untuk tahun 2022 itu nihil atau zero. Yang ada tuh malah THR yang banyak itu. Kalau upah minimum itu alhamdulillah nggak ada laporan. Kalau dalam bentuk pengawasan memang upah minimum ini kan rawan. Tapi kita juga ada salah satu perusahaan yang kita naikkan ke pengadilan di tahun 2022 ini dan diputuskan itu ada juga yang bayar di bawah upah minimum, ada juga. Itu didapati dari mana? Dari hasil survei? Ada survei sendiri? Atau Kan kami kan sebagai pengawasan tenaga kerjaan kan punya tugas untuk mengawasi perusahaan. Jadi setiap pengawas, kawan-kawan fungsional pengawas ini kan punya tugas ke perusahaan-perusahaan dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan itu sekitar 5 perusahaan. Dewan apa itu? Ya. Dewan yang di sana untuk pengawasan itu apa namanya? Rombongan itu. Dewan Yang pengawasnya? Dewan apa? Kan ada di situ. IM itu sebagai apa itu? Oh, tim pengawas ketenagakerjaan. Ya. Nah, tim pengawas ketenagakerjaan. Nah, jadi memang mereka lah yang mengawasi. Saat ini memang kita itu punya 2.600. Oke. Ada telepon sepertinya masuk. Halo? Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Ahmad Tarmizi Gumai. Halo? Ya, halo. Televisi Gumai katanya. Dengan siapa, Pak? Pak Tarmizi Gumai. Oke, Bapak Tarmizi. Tarmizi Gumai partner. Oh, siap. Bapak Tarmizi ini Datang gimana, ke sini Pak? aja. Ada ingin bertanya langsung ke siapa ini, Pak? Kedua-dua narasumber. Oke, Apa keduanya pertanyaannya? langsung. Boleh, Pak? Pertama, ini kan masalah pengupahan. Ya. Nah, tenaga kerja itu ada nggak berapa pekerja yang ada di Bengkulu? Itu satu. Kedua, perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkulu ini, tenaga kerja itu tahu nggak? Oke. Maksudnya, Pak, mohon maaf untuk pertanyaan kedua. Yang nggak maksud saya, kita ini kalau berbicara harus by data. Oke. Ya, nah saya minta kepada Dirnaker dan SPSI itu berapa banyak tenaga kerja di Bengkulu ini yang udah perusahaan yang memenuhi standarnya berapa, yang belum berapa. Oke. Oke. Itu saja, Pak, pertanyaannya, Pak? Ada teman. Jadi jangan kerja itu hanya ngomong-ngomong saja tanpa by data. Kita ini berbicara itu harus data. Kalau yang bicara itu semuanya bisa. Oke, baik. Oke, itu untuk pertanyaannya, Pak ya. Ada pertanyaan tambahan, Pak? Cukup? Tolong dipahami itu dengan narasumber berdua itu ya. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Bapak Tarmizi. Baik, ini dari Pak Tarmizi tadi yang telepon ya, Pak Tri Okta dan Pak Aizan Dahlan. Ini mungkin pertanyaannya mengenai data nih, Pak. Data mungkin apakah dari Disnaker sendiri dan juga dari KPSPSI sendiri, ini apakah memang sudah ada data yang valid terkait dengan banyaknya tenaga kerja yang ada di Bengkulu dan pengusaha juga ataupun perusahaan di Bengkulu, apakah memang sudah ada data yang valid yang memang benar sudah merealisasikan adanya OMP? Enggak, coba Okta dulu lah. Kalau dari Dinas Tenaga Kerja itu kan kami punya namanya wajib lapor online. Ya. Kalau dari data wajib lapor online itu kita memiliki 1.996 perusahaan mikro. Ya. Kita punya 302 perusahaan kecil, 276 perusahaan menengah, dan 111 perusahaan besar. Nah, ini kami by data dari
wajib lapor online yang bisa dilihat seluruh Indonesia. Nah, jadi kita memiliki data itu. Nah, di dalam itu juga di situ ada berapa jumlah pekerja dari setiap wajib lapor online itu. Nah, jadi data kami memang itu. Nanti kalau jumlah pekerja melalui wajib lapor ini bisa disinkronkan dengan jumlah pekerja yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS. Nah, biasanya hubungannya nanti ke situ. Ketika di sini penyelenggara badan usaha atau penyelenggara usaha, mana nanti akan kaitannya. Nah, itu untuk data itu. Sudah itu kalau untuk perusahaan itu hampir semuanya itu melaksanakan UMP. Ya kan? Nah, kalau untuk mikro dan kecil itu menurut PP 36 itu ada cara perhitungannya sendiri. Bagaimana pelaksanaan upahnya, bagaimana. Karena juga kita misalnya perusahaan kecil, UMKM keripik pisang. Ketika dia pekerjanya 3 orang, kita haruskan UMP, sedangkan di PP 36 ada cara perhitungan yang lain. Nah, jadi seperti apa nanti semuanya ada gitu. Jadi UMKM pun ada cara-cara perhitungannya bagaimana menetapkan upah bagi pekerjanya gitu. Jadi begitu. Nah, kalau untuk yang aja mungkin dari Bang Aizan seperti apa? Ya, saya tambahkan pertanyaan siapa tadi, kawan ini kan, Pak Tarmizi tadi. Dia dekat, sebenarnya datang aja ke sini, biasa jawab langsung gitu kan. Nah, di serikat pekerja ini seperti kami ini kan tidak langsung ke pekerja. Kami ini kan lintas pekerja di dalam wadah SPSI. Tidak semua, ya kan, pekerja di Provinsi Bengkulu itu ada di dalam SPSI. Ada dia masuk di organisasi, ada yang tidak. Seperti contoh di Benteng tidak begitu banyak. Kalau mau datanya nanti bisa datang ke kantor kan terhadap mereka itu. Jadi artinya perlu dipahami bahwa serikat pekerja khususnya di kami ini tidak semua pekerja itu ada di bawah naungan SPSI walaupun mereka ini statusnya adalah pekerja. Contoh misalnya memang kayak di mall aja contoh, itu banyak para pekerja niaga di situ. Nah, itu tidak masuk tercover di kita. Perkebunan besar misalnya di Bengkulu Utara banyak, atau di Benteng. Tidak semuanya juga menjadi anggota kami. Sebagian kecil saja, makanya tugas kami itu walaupun mereka ini tidak masuk, tugas kita bersama, tugas media juga, tugas Pak Tarmizi Gumai juga, ya kan, untuk menjelaskan secara bersama-sama bagaimana mereka ini kecerdasannya meningkat walaupun mereka ini tidak masuk di keanggotaan sebenarnya. Tidak semua masuk di SPSI. Tapi kita punya kewajiban itu menjelaskan. Salah satu kewajiban itu adalah lewat seperti wawancara seperti ini. Kadang-kadang tuh lewat media yang lain. Jadi ada banyak hal. Lewat Dewan Pengupahan bisa, lewat tripartit bisa, lewat kantor advokat seperti Pak Targum juga bisa menjelaskan. Sebenarnya Pak Targum nggak perlu bertanya lagi, Tarmizi Gumai ini tadi. Seharusnya dia memberi masukan. Karena kapasitas dia jangan bertanya lagi. Beri masukan apa yang baik untuk para pekerja ini. Atau bahkan kalau ada yang melapor misalnya, ada persoalan pekerjaan di kawan-kawan advokat, itu bisa juga ditampung. Nanti bisa kita diskusikan secara tripartit. Tidak semua sebenarnya persoalan itu harus bermuara ke pengadilan. Bisa dilakukan secara mediasi. Karena di mereka ini, saya lupa ada mediator. Jadi di tempat itu, ada yang namanya mediator. Sama dengan pengadilan. Pengadilan juga di setiap persoalan dimediasi. Mereka juga. Di Pak Okta ini, ada beberapa orang mediator. Baik di provinsi maupun di kabupaten. Inilah bagian daripada melakukan, menyelesaikan persoalan. Nah, pertanyaannya soal ribuan pekerja, puluhan ribu pekerja ini. Hampir 60 ribu lebih. Kita pekerja itu kalau terdaftar di BPJS itu ada 107.467. Yang kami aja yang tercatat hampir 60 ribuan. Itu adalah bagian daripada yang bersyarat ini. Para pekerja yang baik ada di dalam sebuah organisasi ataupun tidak, dia tergabung
Cuman di Disnaker ini biasanya dikonfirmasi lewat BPJS-nya. Iya. Biasanya kalau pekerja bukan pekerja harian lepas, pekerja tetap. Sudah Kalau BPJS. iya pekerja harian lepas ini kan harian. Iya. Jadi tidak ada persoalan di soal upah minimum bulanan dia. Dia bekerja setiap hari kerja dia dibayar. Itu ada juga di perusahaan ada, UMKM ada. Ya bagaimana kita mau menerapkan soal UMP-nya? Dia bekerjanya harian, kadang-kadang besok nggak kerja, hari ini bisa kerja. Ya kan? Ada juga formula seperti itu. Cuman paling tidak soal upah ini minimal ada standar lah. Jangan sampai memang terlalu jauh. Nah, seperti apa terlalu jauh ini? Supaya saya jelaskan dulu. Masih ada waktu kan? Oke, boleh, masih ada sedikit. Nah, saya jelaskan lagi dengan Pak Tarmizi tadi. Ini bagus pertanyaan dia kan. Nah, kami sendiri bekerja sebenarnya boleh dibilang itu nggak ada gaji juga, nggak diupah ya kan. Bekerja membantu pemerintah ya kan dalam kapasitas sebagai orang yang dipercaya menjadi serikat pekerja, ketua serikat pekerja. Ini yang kami berikan terus. Nah, paling tidak sekarang ini bukan hanya kita melihat berapa ribu tenaga kerja, pengaduan ke tenaga kerjaan di Provinsi Bengkulu ini nihil. Artinya kalau nihil orang melihat ini sudah tripartit ini sudah berjalan dengan baik antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. Nah, itu sebenarnya salah satu indikator walaupun persoalan kalau kita lihat ke dalam mereka itu banyak persoalan. Cuman orang mengadunya tidak banyak. Jadi itu mungkin Pak Tarmizi. Jadi paling tidak kalau memang ada yang ngadu nanti kita selesaikan lah. Saya pengaduan, ya kan? tambahkan dikit gini. Iya. Pekerja ini banyak yang tidak tahu terkait perselisihan. Jadi perselisihan itu tidak hanya perselisihan PHK, ada perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, dan ada perselisihan serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini serikat pekerja yang berafiliasi di dalam perusahaan. Ketika dia perselisihan hak, ketika hak-hak dia tidak sama. Perselisihan kepentingan, kawan-kawan pekerja ini ketika di dalam perusahaannya banyak yang di-cut oleh perusahaan, haknya itu juga banyak kepentingan. Nah, jadi iyalah di provinsi juga ada mediator, di kabupaten kota juga ada beberapa yang punya mediator. Jadi ketika hak dia tidak terpenuhi, ketika kepentingan dia tidak terpenuhi, ya monggo laporkan adukan, buatlah pengaduan. Tidak mesti harus setelah diawasi baru ini. Adukanlah atau ajaklah di mediasi. Seperti apa perselisihan yang bisa diselesaikan oleh. Ada lagi? Enggak, pertanyaan. Sudah cukup, Pak. Karena waktu kita terbatas, ini mohon maaf, tapi kayaknya sepertinya nanti mungkin harus ada obrolan lagi nih. Nggak, maksudnya kalau ada pertanyaannya nggak mesti harus di TV kan? Oh iya, bisa langsung aja. Bisa langsung aja. Setelah selesai ini maksudnya, kalau memang ini kita buka lagi meja baru kan? Datang aja ke kantor, Pak. Nggak apa-apa, PDU aja. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih ini tentunya ya untuk Bapak Aizan Dahlan SHMH hari ini sudah hadir. Bapak Tri Oktarianto SHMH juga terima kasih sudah hadir pada hari ini. Sudah berbincang-bincang, ini kayak perbincangan kita nggak cukup kalau cuma 1 jam ya Pak ya. Mesti panjang lagi, terima kasih. Tentunya sehat dan sukses selalu Bapak. Baik untuk Sana BI TV juga terima kasih sudah menyaksikan Bengkulu Talk Show untuk edisi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami tayangkan bisa menjadi tayangan yang interaktif dan menarik untuk menjadi tontonan Sana BI TV. Saya Ricky Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.